Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama dari Damaskus, Syria, mengarang sebuah buku kitab tentang akhlak muslim, hubungan dengan jiwa dan alam semesta, hubungan dengan pribadi dan alam semesta. Sebuah buku Akhlakul Muslim, alaqatuhu bin nafsi wal kaun. Di sini membahas tentang bagaimana membuka rahasia pribadi dalam sebuah rumah tangga. Istri membuka rahasia suami, suami membuka rahasia istri, apalagi dengan sengaja dipublikasikan, bahkan untuk dikomersilkan dalam sebuah acara, misalnya infotainment, yang di situ menayangkan bagaimana seorang istri membuka rahasia suami atau sebaliknya. Dalam pandangan Islam, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Akhlakul Muslim, alaqatuhu bin nafsi wal kaun, di halaman 63, 64, 65. Terbitan buku ini diterbitkan oleh Darul Fikr Damaskus. Beliau mengatakan, minal mu'sifi jiddan, sungguh sangat menyedihkan, annahu fi asrinal hadir, sesungguhnya di zaman kita sekarang ini, la yusta'manu ahadun ala sirrin minal asrar, karena seseorang sulit dipercaya untuk menjaga rahasia-rahasia. Bahkan rahasia ini dalam waktu yang pendek akan tersebar, wadai'an bainan nas ba'da fatratin qaribah, tersebar rahasia pribadi manusia di tengah-tengah publik manusia setelah masa yang pendek, waktu yang pendek. Kemudian beliau juga mengatakan, wa hadha khiyanatun lil amanah, ini sebuah pengkhianatan terhadap suatu amanah. Saqi allati hiya syai'un saqilun 'alal insan, yang amanah itu merupakan sesuatu yang bernilai, berbobot atas manusia, dan integritas, termasuk dipercaya menuntut manusia untuk bisa as-saun, menjaga al-afaf, menjaga semua organ dalam perilakunya,
wa adam at-takallum bisyai', dan jangan melontarkan, menyampaikan dengan apapun kata-katanya, dengan apapun kalimatnya. Maka ada beberapa hadis Nabi yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Hadis yang pertama, beliau mengutip satu hadis dari Sunan Tirmidzi. Ini sarah Sunan Tirmidzi dengan karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Ini karya orang India, Tuhfatul Ahwadi, di hadis Tirmidzi dengan nomor hadis 1959, 1559, tetapi di dalam kitab Akhlakul Muslim ini dengan redaksi yang agak berbeda tapi sama. Rasulullah bersabda, "Idza haddasa ar-rajul al-hadisa," apabila seorang laki-laki menceritakan suatu cerita, informasi, summal tafata, kemudian dia menoleh kanan, menoleh kiri, takut kalau informasi itu ketika dia bercerita ada orang yang mendengar, berarti informasi itu suatu amanah. Fahiya amanah, rahasia, tidak boleh disebarkan. Itu hadis yang pertama. Jadi secara umum, entah itu rahasia pribadi, rahasia suami istri, rahasia keluarga, rahasia tetangga, rahasia organisasi, rahasia negara, tidak boleh kita bocorkan. Rahasia militer tidak boleh dibocorkan. Nah, ini secara umum, bukan hanya rahasia keluarga. Kemudian ada hadis yang kedua dikemukakan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mengambil dari Sunan Abi Dawud As-Sijistani. Ini sebuah kitab karya orang Afghanistan, Abi Dawud As-Sijistani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Sunan Abi Dawud di hadis nomor 4869. Rasulullah mengatakan, al-majalisu bil amanah. Majlis-majlis itu harus dijaga amanahnya. Artinya tidak boleh kita menyampaikan rahasia. Illa salasata majalis, kecuali ada 3 majlis yang memungkinkan manusia untuk membuka kasus, yang kasus itu harus disampaikan. 1, safku damin haram, menumpahkan darah yang haram, yaitu pembunuhan. Ada orang membunuh, tentu akan kita sampaikan, akan kita buka, karena itu kasusnya pembunuhan. Kecuali 3 majlis. 1, menumpahkan darah yang haram. Yang kedua, au farjun haram, atau farji, kemaluan yang dihormati, yakni pemerkosaan. Misalnya pemerkosaan, tentu itu akan dibuka, akan dilaporkan, meskipun itu rahasia, tapi tidak dilaporkan di forum seperti acara infotainment, bukan begitu. Nah. Kemudian awiqtita'u malin bi ghairi haqqin, atau mengambil, merampas harta yang bukan haknya, itu disampaikan.
Karena apa? Karena itu menyangkut hak manusia. Tapi bukan berarti kasus pribadi di dalam keluarga tentang gonoginik misalnya, tentang harta, harus disampaikan di acara-acara publik seperti infotainment dengan mudah menceritakan rahasia-rahasia masing-masing. Dan itu tidak etis sebetulnya. Tidak etis dan menjatuhkan dan mengurangi marwah kehormatan manusia. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, yaitu kata Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, wa yasdadu takhdir, dan tambahlah peringatan agama, min nashril asrar al-muta'alliqah fima yajri baina zawjain, yaitu menyebarkan rahasia yang terkait permasalahan yang terjadi, yang berjalan terjadi antara suami istri. Tidak boleh dibuka. Lianna baital alaqah az-zawjiyah, karena rumah ikatan perkawinan, ikatan suami istri, baitu tumaninah, rumah tentram, warahah, rumah istirahat, nafsiyah, istirahat, ketenangan jiwa. La yahiqqu li ahadiz zawjain, tidak berhak, tidak dibenarkan pada salah satu suami istri, isya'atus sirri, membocorkan, menyebarkan rahasia, alladhi yahsulu bainahuma, yang terjadi antara suami istri. Beliau Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili mengutip suatu hadis dari riwayat Muslim dengan nomor hadis 3527. Hadis syarah Sahih Muslim ini di syarah Muslim, di Sahih Muslim, nomor hadis 3527. Di sini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna min syarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia di sisi Allah besok di hari kiamat, ar-rajula yufdi ila imraatihi, yaitu seorang laki-laki yang melakukan hubungan biologis kepada istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istrinya juga melakukan hubungan biologis dengan suaminya. Summa yanshuru sirraha, atau summa yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi, kemudian satu sama lain membuka rahasia itu. Ini tidak boleh, karena ini tidak etis dan tidak berakhlak. Apalagi hal-hal yang negatif disampaikan. Apabila hal-hal yang negatif. Ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat. Beliau mengatakan, Dr. Wahbah Az-Suhaili, wa min ashna'is suwar allati yusafu biha mudhi'ul asrar, di antara gambaran-gambaran yang terburuk menjadi sifatnya orang-orang yang menyebarkan rahasia, ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Ini kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dengan nomor hadis 27.654. Diceritakan di sini Asma binti Yazid sedang
berada di majlis Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada sahabat pria maupun wanita sedang duduk di majlis Nabi SAW. Maka Rasulullah mengingatkan kepada mereka, jangan-jangan kemungkinan ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang dilakukan kepada istrinya, atau ada perempuan yang menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya. Karena mereka laki-laki dan perempuan, pria dan wanita dalam satu majlis. Maka Rasulullah mendatangi mereka seraya mengatakan, jangan-jangan di antara kalian ini yang sedang ngobrol, suaminya menceritakan tentang istrinya, istrinya menceritakan tentang suaminya. Mereka terdiam. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi itu memang sedang terjadi. Asma binti Yazid melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, innahunna layakulna, demi Allah ya Rasulullah, innahunna layakulna, sesungguhnya ibu-ibu ini sedang berkata, menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya, suami mereka. Wa innahum layaf'alun, begitu juga suaminya sedang bercerita apa yang mereka lakukan dengan istri-istri mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Fala taf'aluh, jangan kalian lakukan ini. Fa innama dzalika mislu syaitan laqiya syaitana. Itu sama dengan setan laki-laki bertemu setan perempuan fi tariqin, di tengah jalan. Faghasyiha, maka setan laki-laki melakukan hubungan seks dengan setan perempuan di tengah jalan. Wan nasu yandurun, dan orang-orang melihatnya. Jadi tidak boleh membuka rahasia, apalagi yang bersifat sensitif, rahasia yang sangat pribadi. Apalagi disampaikan di depan umum, di depan layar TV, tentang di depan pemirsa, tentang kekurangan suaminya atau kekurangan istrinya. Ini sangat ditentang oleh Islam, sangat diharamkan oleh Islam, dan sangat jauh dari etika sehat manusia, dari tipologi bersih manusia, dari karakter yang rasional. Ukuran manusia normal itu tidak berakhlak yang rasional, tidak bertipologi yang baik. Ini hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengangkat sebuah hadis. Di sini diceritakan dari kitab Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la, dan As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi. Kitab yang kami sebut ini ada semua di perpustakaan kami, dan kami lihat hadis tersebut nanti ini, hadis yang akan disebutkan nanti ini dari kitab literatur, kitab hadis Al-Kuna wal Asma Lid-Dulabi. Ini namanya kitab Al-Kuna wal Asma karya Abi Bishrin Muhammad bin Ahmad bin Hamad. Ini kitab hadis yang sangat kuno. Pengarangnya saja ini wafat tahun 310 Hijriah. Wafatnya pengarangnya saja 310 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih wafatnya. Ini kitabnya Al-Kuna wal Asma karya Ad-Dulabi. Beliau mengungkap satu hadis Nabi SAW. Di sini diceritakan ada hadis as-siba haram.
Siba itu haram. Apa siba? Yaitu ditafsirkan di sini di kitab Al-Kuna wal Asma, hadis nomor 2020, as-siba haram, yaitu al-mufakharah bil jima', membanggakan diri dengan hubungan seksnya itu. Jadi suami menceritakan bisa melakukan hubungan seks yang lama dengan istrinya, dengan bangga diri. Apalagi dia ceritakan itu dengan mengiklankan obat-obat tertentu yang dia sendiri tidak mengkonsumsinya, tapi hanya iklan, jadi dia berbohong, tidak minum obat itu, bilang saya minum obat ini, kemudian saya bisa melakukan hubungan seks dengan istri saya atau dengan suami saya, bertahan lama dan sebagainya. Nah, cerita seperti ini sebetulnya haram. As-siba haram. Berbangga-bangga hubungan seks suami istri diceritakan dengan bangganya, itu haram. As-siba haramun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, dilarang membuka rahasia keluarga atau rahasia yang bukan keluarga, apapun rahasianya, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan untuk dibuka rahasia, tapi dengan tatanan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.